Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nahmadu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang penuh berkah ini mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tentu rasa syukur yang tiada taranya. Allah masih memberikan kita usia dan juga tentu kesehatan, dan yang paling utama tentu adalah iman dan Islam yang harus kita syukuri, karena dengan iman dan Islam itulah alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dalam kebaikan, apalagi di bulan haram di Zulhijjah yang tinggal beberapa hari lagi kita memasuki hari raya Idul Adha, hari raya kaum muslimin yang menjadi puncak ibadah dari 10 hari terakhir, yang memang Rasulullah SAW pernah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah amal-amal di 10 hari terakhir, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan insya Allah di tema pagi ini insya Allah kita akan bersamai oleh guru kita Ustadz Ahmad Sujai. Tabarakallah ta'ala, mudah-mudahan alhamdulillah kita sudah bersama beliau di pagi ini, dan tentu sebelumnya salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah, sekeluarganya, para sahabat juga, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Dan tentu keistimewaan pagi ini alhamdulillah kita dibersamai oleh beliau Ustadz Ahmad Sujai Hafizahullah Ta'ala, yang akan mengulas sebuah tema yang sangat penting karena kita berada di hari-hari pertama di bulan Zulhijjah, dan tentu tidak banyak orang yang eh, memahami betapa pentingnya kita menjalani, eh, memanfaatkan hari-hari ini menjadi hari terbaik kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah tausiah, nasihat atau jihad dari guru kita, kita makin bersemangat ya beribadah sebagaimana 10 malam terakhir di Ramadan, yang hampir semua orang begitu paham tentang keutamaan hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan di hari-hari pertama Dzulhijjah pun kita tidak terus ya beristiqamah untuk fastabiqul khairat. Baik, alhamdulillah guru kita bersama kita. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukurlah, Masya Allah ya. Sudah lama kita tidak berjumpa ini, Insya Allah. Alhamdulillah, Iya, walaupun via Zoom, kita barakallah. mudah-mudahan terus ya menjadikan keberkahan untuk kita semua. Dan tentu kita doakan para guru kita senantiasa Allah limpahkan keberkahan, kesehatan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Amin. Amin Allahumma amin. Dan juga doa untuk kita semua tentunya. Baik, Ustaz, tafadhol masykura. Saya persilahkan waktu sebenarnya untuk antum, dan mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima nasihat dan juga penjelasan tentang betapa istimewanya ternyata hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Tafadhol masykur. Baik, jazakallah Ustaz Khalis, barakallahu fikum. Wa baik, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin
yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untaian kalimat yang paling terbaik kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, ridhanya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam kajian secara online, yang mudah-mudahan pertemuan kita selalu karena Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang Allah taala ridhai, dikumpulkan kita di dunia, dan insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak sampai al-jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kami sangat merasa berbahagia bisa berjumpa kembali di dalam kajian bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah kami live dari Makkah Al-Mukarramah, ya. Dan di sini masih jam 1.40 ya dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kami doakan seluruh sahabat, seluruh jamaah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan juga untuk dimudahkan ke Baitullah, ya, baik untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, mendapatkan sesuatu yang terbaik ya di tanah suci, ya, baik ibadah kita yang wajib ataupun ibadah kita yang sunnah. Tentu mudah-mudahan kerinduan kita menuju Baitullah ini satu kerinduan yang Allah Ta'ala ijabah, ya, Allah Ta'ala kabulkan sesuai dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Jadikanlah setiap jiwa orang-orang yang beriman itu rindu untuk ke Baitullah. Jadi ini satu memang permohonan yang pernah dimohonkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapapun dia, ya, kalau dia orang yang beriman, begitu mendengar kalimat Baitullah, mendengar kalimat tanah suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah, yang timbul itu adalah rasa rindu yang dalam. Dan mudah-mudahan kerinduan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini akan membahas mengenai keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tentu pertama yang harus kita pahami terlebih dahulu, ketika kita diberikan kesempatan bertemu dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, harus kita memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di bulan Dzulhijjah terkumpul segala kebaikan. Sekian ibadah itu terkumpul di dalam bulan Dzulhijjah. Di dalam bulan Dzulhijjah ada anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah. Di bulan Dzulhijjah dianjurkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah ada kurban. Dan puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah ada pelaksanaan ibadah haji yang merupakan penyempurna daripada rukun Islam kita. Nah, sehingga bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang sangat istimewa, ya. Dan ini harus kita syukuri ketika Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, keutamaan bulan Dzulhijjah atau 10 pertama bulan Dzulhijjah ini disebutkan di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, di surat Al-Fajr. Bahkan di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan,
yaitu pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di surat Al-Fajr. Ya, silahkan kita buka Al-Quran suratnya Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini, ya, wal fajri, demi waktu fajar atau waktu subuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh, waktu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang menjadi pembuka ya kehidupan kita, membuka aktivitas kehidupan kita di dunia ini, yaitu dimulai dengan waktu subuh. Oleh karenanya saking mulianya waktu subuh ini sampai sholat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ya. Kita tahu hadisnya, dalam hadis sahih, Rasul sabdakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi sholat sunnahnya saja itu begitu mulia. Apalagi sholat subuhnya. Maka karena pentingnya salat subuh dan istimewanya salat subuh sampai kemudian Allah Ta'ala bersumpah wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Nah, sehingga disitulah waktu yang dibukanya pintu-pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap pagi Rasul mendoakan umatnya ya agar diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku setiap pagi hari mereka. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah pada ayat yang kedua, ya, walayalin ashrin, ya, demi malam-malam yang 10, ya. Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, beliau menyebutkan satu tafsiran mengenai ayat tadi walayalin ashrin. Yang disebut dengan walayalin ashrin, malam-malam yang 10 itu, kata beliau ada 3. Ya, jadi yang disebut dengan walayalin ashrin di dalam ayat surat Al-Fajr itu adalah penjelasannya ada 3. Pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Dari malam 21 sampai malam ke-30 Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Kemudian yang kedua kata Imam Ibnu Katsir yang disebut walayalin ashrin, penjelasan beliau adalah al-ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu Allah Ta'ala bersumpah dengannya walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya yang disebut dengan walayalin ashrin, al-ashrul awal minal Muharram, yaitu 10 hari pertama di bulan atau 10 malam pertama di bulan Muharram. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kalimat yang mulia tadi walayalin ashrin. Ya, demi malam-malam yang 10. Itu tadi penjelasan yang pertama adalah demi 10 terakhir Ramadan, demi malam pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan demi malam pertama bulan Muharram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama tadi atau dengan 10 malam pertama tadi di bulan Dzulhijjah? Tentu ada keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Tentu ada sebuah kebaikan yang tidak ada pada hari-hari yang lainnya atau pada malam-malam lainnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan satu sumpah. Ya.
Kalau di dalam kaidah bahasa Arab, ya, sighatul qasam, ya, kalimat sumpah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sebuah at-ta'kid, ya. Satu penguatan dari Allah Subhanahu wa taala akan keistimewaan sesuatu yang digunakan oleh Allah taala dalam bersumpah. Ya, jadi setiap ada kalimat yang kemudian Allah taala bersumpah ya di dalam Al-Qur'an, maka itu menunjukkan satu penguatan ya dari Allah Subhanahu wa taala akan keistimewaan daripada apa yang digunakan oleh Allah taala dalam bersumpah tersebut. Seperti tadi wal fajri, demi waktu fajar, ya. Walayalin ashrin, demi malam-malam 10, ya. Wasyafi'i wal watar, demi bilangan yang ganjil dan juga bilangan yang genap, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal yang memang kemudian sesuatu yang di dalamnya ada keistimewaan yang tidak ada pada hal-hal yang lainnya. Nah, ini kalau dari segi Al-Quran, ya, dari dalil Al-Quran tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada sebuah hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Imam Al-Bukhari, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari amal soleh paling dicintai oleh Allah selain daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari amal soleh paling dicintai oleh Allah Ta'ala selain dari hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya, qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga, ya, dengan jihad fi sabilillah. Jadi sahabat ingin membandingkan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, amal saleh yang dilakukan di dalamnya, apakah tidak juga terkalahkan dengan jihad fi sabilillah? Walal jihad fi sabilillah. Pertanyaan kita, kenapa para sahabat itu bertanya dan membandingkan dengan jihad? Ya, padahal amal yang lain banyak. Amal-amal soleh yang lain itu begitu luas. Tapi kemudian kenapa para sahabat bertanya walal jihad fi sabilillah? Apakah tidak bisa juga terkalahkan sekalipun dengan jihad fi sabilillah? Karena sesungguhnya adalah jihad di dalam persepsi para sahabat itu adalah amal yang sangat istimewa. Di situ seorang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat wajar ketika bertanya kepada Nabi walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga terkalahkan wahai Rasulullah walaupun dengan jihad sekalipun. Apa jawaban beliau? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga terkalahkan, ya, sekalipun dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah tidak bisa terkalahkan, kata beliau, sekalipun dengan jihad. Illa, kecuali kalau jihadnya, kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji bidzalika min syai'. Kecuali kalau ada seorang laki-laki yang keluar dengan membawa seluruh hartanya yang dia miliki, dan juga dia korbankan jiwanya, walam yarji bidzalika bi syai'in, dan tidak pulang dengan sesuatu apa, baru akan sejajar kebaikannya, pahalanya dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang yang berjihad dengan seluruh harta yang dia miliki, dan dia korbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia gugur syahid di medan perang, maka itu baru setara pahalanya dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukankah dulu para sahabat
Orang-orang yang memiliki perjuangan yang luar biasa. Bukankah dulu para sahabat orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau kita baca sejarah dalam sirah nabawiyah, setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, jihad demi jihad beliau lewati. Peperangan demi peperangan yang beliau lewati, ya. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq, perang Tabuk, perang yang ini semua dilewati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau menaklukkan Khaybar, ya, menaklukkan Bani Mustaliq, ya, di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya adalah kalau seseorang itu, ya, melihat kebaikan 10 Dzulhijjah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu setara kebaikannya apabila seseorang berjihad dengan seluruh hartanya dan dia korbankan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi kebaikan yang sama dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini kita bisa mentadabburi, ya. Kita coba memahami dalil Al-Quran ataupun dalil Sunnah tadi, menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ingin memberikan motivasi kepada kita semua, memberikan dorongan kuat kepada kita semua. Jangan sia-siakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jangan lewatkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Allah Ta'ala kasih waktu yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa, jangan disia-siakan. Seringkali manusia atau pada umumnya manusia adalah sering melewati kesempatan-kesempatan baik emas yang Allah Ta'ala berikan. Dan kesempatan itu terkadang baru menjadi istimewa itu ketika sudah tidak ada. Ya. Nikmat sehat tidak dirasakan oleh orang-orang yang sedang sehat, tapi dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Nikmat waktu mungkin tidak dirasakan oleh orang-orang yang sedang santai, ya, tapi dirasakan nikmat waktu itu oleh orang-orang yang berkegiatan yang banyak, memiliki kesibukan, ya. Terasa nikmat waktu itu begitu istimewa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, antara kewajiban kita dengan waktu yang tersedia, rasanya adalah kewajiban itu masih banyak, ya. Cuma waktu itu memang begitu cepat berlalu, ya. Waktu begitu cepat kita lewati. Maka kita manfaatkan, ya, setiap ada kesempatan yang Allah Ta'ala berikan, jangan dilewatkan. Ya, seringkali kesempatan yang baik itu begitu lewat baru kita merasa, ya Allah, rugi banget gitu, ya. Maka kita merasa menyesal kenapa tidak dimaksimalkan dengan kebaikan. Maka kajian ini tentu menjadi pengingat untuk kita semua, untuk diri kami pribadi dan juga untuk kita semua akan keutamaan, ya, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita mentadabburi sekali lagi dalil-dalil Al-Quran tadi ataupun dalil dari As-Sunnah, itu kita bisa memahami bahwasannya Rasul ingin memberikan satu dorongan, ya, motivasi kepada kita untuk memanfaatkan, ya, waktu kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian amal apa yang bisa kita siapkan, ya, atau yang bisa kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Ya, amal apa saja yang sangat diistimewakan untuk kita lakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah? Yang pertama adalah kathratus shiyam, yaitu disunnahkan untuk memperbanyak amaliyah berupa puasa. Ya. Kita boleh menjalankan puasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang lebih istimewanya lagi adalah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ada satu riwayat, ya, dalam hadis sahih, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Jadi
Satu ketika Nabi SAW ditanya tentang keutamaan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Apa jawab beliau? Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah yaitu puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi setahun lalu diampuni oleh Allah. Dan tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan ampunan selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bukankah ini sebuah keistimewaan yang luar biasa? Dengan berpuasa yang dijalankan pada tanggal 9 Dzulhijjah, Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Ampunan berupa setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Mana ada amalan yang lain yang Allah Ta'ala memberikan kebaikan, menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan selain pada puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini Masya Allah, itu kebaikan ya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Keutamaan daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka jangan lupakan yaitu melaksanakan sunnah ini, yaitu puasa tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Dan ini merupakan satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan ketika kita berada di awal bulan Dzulhijjah. Karena dan juga puasa kita pahami berikan nilai positif ya di dalam kehidupan kita. Puasa itu yang menjadikan hamba terasa dekat dengan Allah. Ya, sama kayak posisi ketika kita sholat itu terasa dekat kita dengan Allah. Kalau sujud itu memberikan kita ya rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya kalau orang sujud ya terasa begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa pun juga menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga puasa menghadirkan muraqabah. Ya, muraqabah itu selalu kita merasa diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita selalu dimonitor, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian melatih ya diri ini dengan kebaikan tadi dengan puasa. Ya, dan hati akan menjadi lebih bersih. Ya, hati akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Maka para ulama mengatakan boleh menjalankan puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah ya sesuai dengan keumuman ya lil tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amal-amal soleh dilakukan di dalamnya. Nah, namun yang paling utama itu adalah berpuasa pada tanggal 9. Kemudian amal yang kedua yang paling istimewa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah seratus zikir, yaitu memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu zikir yang paling terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang kita bisa perbanyak di bulan Hijjah, awal bulan Dzulhijjah ini, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Ma kuntu nawabiyuna min qabli." Ya, yang asal ya bukan yang kan ya itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ala kulli syai'in qadir. Ulangi sekali lagi, ucapan yang paling terbaik kata beliau yang aku ucapkan dan juga para nabi yang lain belumku telah mengucapkan, itu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada ilah yang sembah selain Allah, Dia yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya segala kerjaan, baginya segala pujian, Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini menguatkan akidah kita, menguatkan iman kita. Itu memilih kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal hamdu
Kemudian keistimewaan amal ketiga, istimewa 10 hari pertama bulan Hijjah, itu adalah kasratu at-takbir, memperbanyak kalimat. Nah, para ulama membagi takbir ini menjadi bagian sebenarnya. Ya. Jadi takbir ini dibagi pertama at-takbir al-mutlaq, ya, takbir mutlak. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini awal belum saking berarti kata saling bersebaik bisa apapun boleh baca tidak ada waktu. Ya, ini namanya takmuyat. Takmuyat ini yang mengkus ya. Kapan dimulai? Dari sejak subuh Hilang sinyal beliau atau Ya, kita yang terima jelek? ya, sinyalnya kayaknya. Sambil menunggu kembali terhubung ya dengan guru kita Ustaz Ahmad Sujai. Nampaknya karena beliau live langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kajian di pagi ini dengan jaringannya Masya Allah ya. Barangkali memang agak kesulitan. Baik, Ustaz Dodi sudah bergabung juga Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ini tema tentang keutamaan di 10 pertama di bulan Zulhijjah begitu penting ya. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Sujai. Masya Allah, tabarakallah ya, beliau live dari Mekah sambil menunggu hari-hari masuk ke ibadah haji tentunya. Masya Allah, dan Ustaz Wadi pun Alhamdulillah bergabung. Dan insya Allah Ustaz akan berangkat juga di tanggal 2 Ustaz ya. Insya Allah ya. Insya Allah, insya Tanggal, Allah, tanggal insya 2 Allah. Juni ini kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan tentu kita titip doa ke beliau ya, mudah-mudahan Allah juga bisa mudahkan kita semua untuk berhaji atau Ya Rab, setidaknya berumrah bersama para jamaah di ya Rab. MT. Insya Allah tahun 2026 memang kita sudah berazam ya, berniat untuk sama-sama bersama para sahabat semuanya untuk pergi umrah. Mudah-mudahan juga mudahkan kita semua untuk bisa berhaji. Dan tema tentang keutamaan tadi yang sudah dijelaskan, betapa pentingnya kita memanfaatkan hari-hari pertama di bulan Zulhijjah ini, yang tentu tidak ada, bahkan tadi disebutkan, bahkan jihad pun tidak bisa mengalahkan kecuali yang jihad dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kembali, artinya memang gugur di medan syahid gitu ya, di medan perjuangan. Dan ini betapa pentingnya, betapa istimewanya 10 hari pertama Zulhijjah ini saja. Kok ini kita terkadang semangatnya berbeda dengan di 10 akhir Ramadan. Ini ada apa nih, Ustaz? Kalau saya boleh bertanya nih, Ustaz. Sebentar, salatu wassalamu ala Rasulillah. Nggak tahu juga nih. Apa memang di Ramadan ini setan-setannya dibelenggu gitu barangkali ya. Jadi kita memang begitu tergerak untuk beramal kebaikan ya. Kalau di 10 pertama Zulhijjah ini barangkali hanya orang-orang yang sering ngaji aja yang paham gitu ya. Ya, Alhamdulillah kita jamaah semuanya hadir di majelis ini hingga bisa mendapat pemahaman dari para guru kita tentang betapa istimewanya ternyata 10 hari pertama di Zulhijjah ini, ibadahnya bahkan tidak bisa sejajar dengan jihad fisabilillah gitu, Masya Allah ya. Baik, Ustaz. Baik, Ada tambahan penjelasan dari Antum, silakan, Ustaz. enggak lah. Kalau Kak Tuan Ahmad Sujai mah jauh lebih mumpuni dari Anda. Anda kan cuma penggembira aja. Satu-satunya
asatis yang nggak ada ilmunya kan cuma Anda doang, yang lain Masya Allah. Masya Allah. Hanya Tawadhu sekedar, sekali guru kita. enggak. Anda tahu diri, kalau tawadhu kan ada ilmunya, kalau Anda tahu diri aja. Gini, Ustaz, apapun yang orang tahu tentang konsep keimanan yang Masya Allah ini gitu, kenapa orang bisa melakukan perbuatan baik, itu biasanya ada motivasi. Atau manjengin jenggot kenapa? Alhamdulillah itu sunnah dari Nabi kita dulu. Nah, kan ada keinginan kan? Iya. Kalau antum nggak ada keinginan, buktinya banyak orang-orang yang kemudian tidak ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, nggak ada keinginan sama sekali. Bahkan setiap ada jenggotnya potong, ada jenggotnya potong, ada jenggotnya potong. Padahal kalau kata Rasulullah SAW, panjangin jenggotnya, habisi kumisnya. Katuan guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak mau tahu katuan? Masya Allah. Lagi di Mekah niki katuan. Masya Allah. Tiang di Bali. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut, Zat. Afwan tadi keputus karena Labas. panas, jadi ini Labas. pinjam HP teman jadinya ini. Masya Allah. Labas. Barakallah fik. Sampai itu ayat katuan. Baik. Lanjut. Mas Nandar, langsung ke Tuan Guru. Silakan, Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. HP-nya kepanasan jadi nggak bisa dibuka HP. Baik, poin tadi yang ketiga ya, di antara amal istimewa yang kita bisa lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tadi kita jelaskan tentang takbir. Ya, jadi para ulama membagi takbir ini menjadi 2 bagian. Ada disebut dengan takbir mutlak, ya, takbir yang sifatnya mutlak. Ya, jadi dibaca kapan saja, waktunya bebas, ya, tidak terikat dengan waktu. Ya, dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Jadi kita sekarang sudah mulai nih, boleh membaca takbir yang disebut dengan takbir mutlak. Kita mengisi waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua tadi disebut dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu artinya yang terikat. Ya, terikat dengan waktu, ya, pelaksanaannya memang dicontohkan oleh Nabi SAW, waktunya terikat. Yaitu dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah di waktu subuh, ya. Dan dibaca setiap selesai waktu sholat 5 waktu, berakhirnya nanti sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir di hari tasyrik. Setiap selesai sholat kita baca takbir, selesai sholat kita baca takbir, selesai sholat kita baca takbir. Nah, takbir yang dibaca setelah setiap selesai sholat yang disebut dengan takbir muqayyad. Muqayyad itu ada terikat dengan waktu, ya. Memang Rasulullah SAW mencontohkan secara khusus, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kenapa kalimat takbir ini menjadi kalimat yang terbaik yang dibaca di bulan Dzulhijjah. Kalau kita coba tadabburi, ternyata takbir itu kan simbol kesyukuran sebenarnya, ya. Membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah dengan kalimat takbir itu sebenarnya ungkapan syukur. Nah, sehingga dulu kalau para sahabat itu mendengarkan satu kabar yang membahagiakan, mendapatkan satu kabar yang memotivasi jiwa mereka, mereka selalu mengucapkan kalimat apa? Allahu Akbar. Jadi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan istimewa, ya. Sebagai kebahagiaan yang Allah taala berikan kita pada bulan Dzulhijjah, seseorang bisa menjalankan sunnah Nabi SAW berupa menyembelih hewan kurban atau udhiyah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur itulah kemudian terlihat, ya, atau terungkap dengan kalimat-kalimat takbir yang diucapkan. Nah, jadi luar biasanya adalah Dzulhijjah melahirkan kita sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Betapa menakjubkan ya setiap pribadi orang-orang yang beriman. Ya. Kapan kata beliau SAW, in asabatus sarra'u syakara fakana khairullah. Kalau dia diberikan kebahagiaan, diberikan satu kesenangan oleh Allah Ta'ala, maka dia bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Jadi Zulhijjah melahirkan juga tadi sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan dengan bulan yang istimewa ini, maka seseorang harus gunakan waktu di bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, dan terungkap itu semua adalah dengan kalimat takbir yang dia ucapkan. Kemudian berikutnya yang keempat adalah ya amalan istimewa di bulan Zulhijjah, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah adalah yaitu al-udhiyah, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, dan ini surahnya kita hafal semua surahnya. Surahnya sangat pendek ya, di dalam Al-Quran cuma 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan engkau wahai Rasulullah yaitu nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan kurbanlah. Tentu salat yang dimaknai di sini atau yang dimasukkan di sini adalah salatu Idul Adha. Itu pelaksanaan sholat Idul Adha. Maka saking dianjurkannya sholat Idul Adha, maka dianjurkan juga adalah walaupun seorang wanita sedang datang bulan, sedang dalam keadaan haid, maka tetap boleh untuk menyaksikan pelaksanaan daripada Idul Adha. Dan ini juga berlaku pada Idul Fitri, ya, walaupun seorang wanita itu adalah dalam keadaan haid, dalam keadaan bulan, maka sangat dianjurkan untuk ya menghadiri pelaksanaan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Walaupun mereka tidak sholat, tetapi dianjurkan untuk mengikuti prosesinya atau melihat prosesi daripada pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena Allah Ta'ala menggunakan kalimat tadi, fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang dimaknai atau yang dimasukkan adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan lakukanlah kurban, ya. Dan ini juga menggunakan kata perintah, ya, wanhar. Kemuliaan salat dan kemuliaan kurban ini menjadi amal ibadah yang Allah Ta'ala kumpulkan di bulan Zulhijjah. Di situ ada salat Idul Adha, dan di situ dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban, ya. Oleh karenanya kurban itu menjadi salah satu simbol daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban adalah simbol ubudiyah kita kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darah kurbannya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, ya. Jadi kurban itu menjadi simbol daripada ubudiyah, ya, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penghambaan tidak boleh disandarkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku aku tujukan semata-mata karena Allah. Jadi kalimat nusuki di dalam doa tadi itu para ulama lebih lebih memaknai dengan kalimat kurban, ya. Jadi inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan kurbanku, ya. Ini tafsiran mungkin lebih pas sebenarnya dalam memaknai nusuki, ya. Nah, cuma kalau terjemahnya beredar biasanya nusuki itu diartikan ibadah, ya. Tapi yang lebih pas menurut para ulama itu adalah nusuki artinya lah kurban. Ya, kurban, ya. Ada kurban yang terkait dengan Idul Adha, ada kurban terkait dengan orang yang berhaji dan berumroh, ada kurban yang terkait ketika seseorang lahir anaknya pada hari yang ke-7 misalnya. Itu semua disebut dengan nusuki. Ya, di dalam ungkapan bahasa Arab itu disebut dengan nusuki. Jadi inna sholati wa nusuki. Ya, jadi nusuki itu kurban. Dan kurban tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Kurban juga menjadi salah satu ungkapan kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan yang lalu kita diberikan nikmat, 11 bulan yang lalu kita telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Zulhijjah khususnya pada tanggal 10 dan hari tasyrik ya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 itu menjadi momentum untuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan melakukan satu ibadah yang luar biasa, itu ibadah kurban. Maka kalau seseorang berkurban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah disia-siakan kebaikannya. Ya, ibaratnya ya kurban ini ungkapan syukur kita kepada Allah Ta'ala, tentu rasa syukur akan dibalas dengan balasan kebaikan. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, firman Allah, aku tambah ya kebahagiaan untuk. Jadi setiap orang melakukan kurban, ya, itu akan Allah Ta'ala titipkan kebahagiaan dalam hatinya, kebahagiaan dalam jiwanya. Karena kenapa? Itulah wujud daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada sesuatu, pasti kita akan memberikan apa yang kita miliki. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti akan berusaha berkorban ya semaksimal mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang kita cintai. Maka kalau kita ini mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mengejar keutamaan di sisi Allah Ta'ala, salah satu caranya adalah melaksanakan sunnah Nabi SAW itu kurban. Ya. Baik, kemudian berikutnya ya amalan yang terbaik di bulan Dzulhijjah. Walaupun ini para ulama mengatakanlah hukumnya sunnah, ya. Ketika seorang sudah berniat kurban dan sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka sebaiknya tidak memotong kukunya, tidak mencukur rambutnya sampai hewan kurbannya kemudian disembelih. Nah, kenapa Rasulullah SAW memberikan satu anjuran tidak memotong kuku, tidak mencukur rambut? Ini disamakan atau dikiaskan keadaannya seperti orang yang berhaji, ya. Ketika seorang sudah berniat untuk berhaji, dia membaca niat ketika dia berihram itu, maka kemudian ada larangan-larangan selama berihram. Di antaranya adalah tidak mencukur rambut, di antaranya tidak memotong kuku. Maka disamakan keadaannya. Kenapa disamakan keadaannya? Kata para ulama, li syarafi ya al-amal, karena mulianya amal kurban, karena mulianya amal haji, maka itu kemudian ada kesamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada keduanya. Oleh karenanya ini menjadi momentum ya untuk kita semua memanfaatkan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang sehingga mudah-mudahan setiap menitnya, setiap waktu di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal itu amal yang diridhai. Wa an a'mala sholihan tardahu. Jadikanlah amal kami ya Allah amal yang Engkau ridhai. Sekecil apapun kebaikan kita, beribadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai ketika kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang Ustadz bisa sampaikan materi tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat ya, menjadi kebaikan bersama, dan kita doakan para guru-guru kita juga, Masya Allah, mudah-mudahan selalu diberikan sehat barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayahnya, bimbingannya ya, dan insya Allah selalu kita meniti ihdinas siratal mustaqim ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, kami kembalikan ke MC Tafadhal. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan Ustaz dalam perjalanan hajinya, Allah mudahkan, Masya Allah. Amin, amin, amin. Untuk keistimewaan ya, di pagi ini kita terhubung sama Ustaz Ahmad Sujai yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tentunya mudah-mudahan kita akan mudah-mudahan hajian mabruran, dan juga Allah mudahkan ya semua urusan di tanah suci, dan juga guru kita Ustaz Dodi juga akan berangkat insya Allah. Dan ini tentu sangat istimewa ketika kita bisa mendalami tentang betapa pentingnya kita memanfaatkan hari-hari di 10 Zulhijjah. Jadi tadi ada penafsiran tentang 3 ya, 10 di terakhir di Ramadan, malam terakhir, dan juga 10 Zulhijjah tadi, 10 pertama, dan juga 10 di awal Muharram. Tentu ini bulan-bulan haram semua ya, dan juga tentu Ramadan bulan istimewa.
Dan ini saatnya kita untuk berbagi rahmat, kata Ustaz Dodi, untuk sharing atau bertanya kepada Ustaz Ahmad Sujai, yang sangat penting kita memanfaatkan momen ini untuk memperbanyak ilmu, mendalami ilmu tentang syariat. Silakan jamaah yang ingin sharing, yang ingin bertanya, dan sudah ada yang bertanya di chat ya, saya bacakan soal tadi saat untuk syariat sunnahnya untuk memotong kuku ya, dan larangan memotong kuku dan rambut nih. Kalau orang tua yang eh, meniatkan anaknya yang akan berkurban misalnya ya. Nah ini, dan yang biaya tentunya adalah membeli hewan kurban itu adalah si orang tua, dan itu niatkan untuk anaknya. Ini yang tadi sunnah syariat untuk larangan memotong kuku atau rambut ini, apakah orang tuanya atau anaknya itu Ustaz? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kurban itu yang paling utama adalah orang tua ya. Adapun pahala itu bisa diniatkan kepada anak-anak ya, dan keluarga, bahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, insya Allah juga sampai pahala kurban kita. Maka dalam hal ini sekalipun diniatkan namanya untuk anak kita ibadah kurban itu, maka yang memiliki kurban tentu orang tua dalam hal ini yang lebih utama untuk tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya sampai nanti hewan kurbannya disembelih. Nah, jadi ini pendapat yang lebih rojih dari para ulama. Jadi orang tua tentunya lebih utama untuk tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya, ya. Baik, adapun meniatkan tadi atas nama anak, ya tidak ada masalah, ya. Dan insya Allah akan sampai kebaikan sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya pernah baca sebuah hadis Nabi yang Baik. soal keutamaan di 10 pertama Zulhijjah ini ya. Puasanya bahkan setara puasa setahun, dan kemudian ketika sholat malam itu sama dengan sholat malam di malam Lailatul Qadar. Ini apakah dari sisi sadana atau matanya pisau hisad atau gimana ya Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ustaz belum temukan riwayatnya, ya. Coba nanti kami cek derajat hadisnya, ya. Tapi secara umum sebenarnya adalah pertama kita perhatikan ya, keutamaan puasa di awal Dzulhijjah, pertama karena dia bulan haram, ya, ya. Tentu bulan haram Allah Taala lipat gandakan kebaikannya melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Berapa kebaikannya tidak terbatas, ya. Allahu a'lam, Allah Taala yang lebih tahu. Kemudian yang kedua, sebenarnya adalah puasa secara khusus saja, puasa saja itu adalah amal ibadah yang tidak ada mengetahui kebaikannya. Ya, dalam satu hadis sahih mungkin pernah kita dengar riwayatnya. Hadis sahihnya di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu." Ya, seluruh amal itu kembali kepada manusia, kepada Bani Adam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Illa siyam." Ya, kecuali ibadah puasa, siyam atau saum, ya. Apa firman Allah Ta'ala? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku, firman Allah, dan aku yang akan memberikan balasan untuk orang-orang berpuasa. Jadi kalau puasa biasanya dalilnya tidak ditentukan secara khusus, ya. Berapa kebaikannya, berapa pahalanya, ya. Itu tidak dijelaskan secara khusus biasanya, tetapi sifatnya adalah umum, sehingga kebaikan pahala puasa tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menjelaskan di dalam beberapa keterangan itu, yang pertama adalah ada amalan yang tidak terbatas pahalanya berdasarkan hadis Nabi, ya. Pertama adalah pahala puasa, ya. Fa innahu li wa ana ajzi bi, pahala orang puasa tidak ada batasan kebaikan dan pahalanya. Yang kedua, pahala as-sabirun, ya, pahala orang bersabar. Ketika mereka diuji, mereka bersabar, ridha dengan ketetapan Allah, dia melihat kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala siapkan untuk hamba itu, ya. Maka Allah Ta'ala berikan pahala yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, ya. Orang bersabar tidak ada balasannya terbatas, ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan pahala yang tidak terbatas untuk orang bersabar, ya. Hanya saja orang bersabar itu diberikan kebaikan yang tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian yang ketiga adalah al-afin, ya. Itu orang-orang yang memaafkan. Ya, jadi pahalanya orang-orang memaafkan kesalahan saudaranya, kesalahan orang lain, itu diberikan pahala yang tidak terbatas. Nah, sehingga wallahu alam kami belum
mendengarkan riwayat tentang keutamaan tadi, tapi mungkin nanti kami akan cek derajat hadisnya. Kalau memang ada riwayat hadisnya, apakah derajat hadisnya sahih, apakah derajatnya hadisnya hasan, atau derajat hadis yang dhaif, mungkin nanti kami akan cek kembali ya tentang riwayat hadis keutamaan secara spesifik, yaitu puasa di awal bulan Dzulhijjah. Tapi secara umum sekali lagi, kalau orang berpuasa itu sangat mulia, ya kebaikannya tidak terbatas ya, tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bunda Nadia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustadz, ketika misalnya seorang wanita masih punya hutang puasa di bulan Ramadan, bolehkah kita lebih mendahulukan puasa di 10 hari ini? Atau gimana Ustadz baiknya? Makasih. Assalamualaikum. Baik, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Yang pertama adalah memang terjadi perdebatan di antara para ulama mazhab ya tentang ketika seseorang memiliki qada Ramadan atau ada sunnah yang dia akan lakukan, dia puasa sunnah yang dia akan lakukan, mana yang dikedepankan. Mazhab yang pertama mengatakan taqdimu al-fardhi ala sunnah. Ada yang mengatakan bahwasannya adalah mendahulukan yang utama dulu, yaitu yang fardu dulu, kemudian menjalankan yang sunnah. Ya. Kemudian ada madhab yang kedua mengatakan boleh seseorang mendahulukan yang sunnah dulu, kemudian nanti mengerjakan yang qada Ramadan. Karena kenapa? Karena qada Ramadan itu nama waktunya wajib muwassa'. Ya, waktunya luas ya. Terhitung dari bulan Syawal setelah Ramadan sampai bulan berikutnya ya, yaitu sampai bulan Sya'ban ya. Itu waktu yang panjang sebenarnya untuk melakukan qada Ramadan. Nah, dan ini yang pernah juga dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah, ya pernah beliau mengqadha puasa Ramadannya sampai mendekati puasa berikutnya, yaitu kurang lebih mungkin di bulan Sya'ban beliau melakukan qada Ramadan. Ini yang kemudian menunjukkan bahwasannya keleluasan untuk mengqada Ramadan itu diberikan waktu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kemudian ada sedikit lagi perbedaan para ulama. Bolehkah kita menggabungkan antara ibadah yang wajib, ya antara qada Ramadan dengan puasa sunnah yang lainnya, atau hanya berlaku sunnah dengan sunnah saja untuk digabungkan? Karena ada kaidah memang di dalam fikih itu, kaidahnya la ta'addudun niyat bi amalin wahid. Boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu waktu. Jadi berapa niat kebaikan itu digabungkan, yaitu dalam satu waktu. Nah, dasar inilah kemudian nanti akan ada perbedaan para ulama. Ya, mazhab pertama mengatakan boleh saja untuk menggabungkan puasa qada Ramadan itu dengan puasa sunnah Dzulhijjah misalnya, atau puasa sunnah Syawal misalnya, boleh ya. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya menggabungkan beberapa niat kebaikan itu hanya berlaku yang pada satu level saja. Jadi sunnah dengan sunnah. Jadi kalau kita ingin menggabungkan berarti bisa antara puasa Dzulhijjah, sunnah Dzulhijjah dengan puasa hari Senin misalnya. Ya, jadi itu boleh digabungkan, atau puasa sunnah Dzulhijjah digabungkan dengan hari Kamis. Itu yang satu level. Ya. Tetapi yang lainnya menurut para ulama tidak digabungkan. Ya, jadi ada yang mengatakan boleh menggabungkan antara yang wajib, yaitu tadi qada Ramadan, dengan yang sunnah, dan kita hormati pendapatnya. Ada ulama yang memang memahami demikian, tapi juga ada ulama yang memahami bahwasanya yaitu adalah ya digabungkan itu yang satu level, yaitu sunnah dengan sunnah. Adapun yang wajib mengqadha dengan yang sunnah, maka sebaiknya tidak digabungkan. Ya. Nah, di sini pun juga ada ruang perbedaan di antara para ulama mazhab. Silakan ukhti, mana yang leluasa untuk dipahami dari beberapa pandangan para ulama tadi, dan semua istinbatnya adalah dari hadis-hadis dan yang apa dipahami dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling rajih barangkali Ustaz, mungkin sebagai panduan untuk kita ya dari Iya. pendapat Kalau tadi. yang lebih kuat sebenarnya kalau mengqadha itu adalah sunnah dengan sunnah. Jadi tidak bisa digabungkan antara yang fardu dengan yang sunnah ya. Nah, jadi yang rajih menurut para ulama adalah menggabungkan yang satu level, sunnah dengan sunnah. Karena kalau yang wajib dengan yang sunnah
Itu kalau dalam madzhab Imam Syafi'i itu tidak bisa menggabungkan sesuatu yang berbeda niatnya, karena kalau yang satu niatnya wajib, satu niatnya sunnah, ya itu tidak bisa digabungkan. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i sangat ketat sekali ya di dalam memahami tentang niat, apalagi ya tidak boleh beda antara satu niat dengan niat yang lain. Ya harus dia ada pada satu level, berarti sunnah dengan yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Baik. jamaah yang ingin kembali bertanya. Dan ini ada beberapa inisiatif juga dari beberapa masyarakat ya yang mungkin tidak mampu untuk berkurban full 1 ekor kambing gitu ya. Dengan mengumpulkan uang kemudian dijadikan cukup 1 ekor kambing. Ini statusnya mungkin sedekah saja atau apakah itu bisa diniatkan sebagai kurban, Ustaz? Mungkin atas nama rombongan gitu ya. Gimana, Ustaz? Baik. Wallahu a'lam bishawab, sebenarnya ala kurban itu sifatnya adalah dari individu ya, kemudian nanti diniatkan untuk yang lain. Tapi kalau secara kolektif itu wallahu a'lam belum ditemukan riwayat-riwayat baik dari kalangan salafus saleh yang melakukan demikian ya. Kalau mungkin mereka melakukan kurban itu mungkin jatuhnya sedekah saja ya. Tapi untuk disebut dengan udhiyah, udhiyah itu tentu adalah dari seseorang yang kemudian dia boleh niatkan untuk keluarganya, dia niatkan untuk orang tuanya dan untuk anak-anaknya. Ini mungkin sama juga, ada juga pertanyaan dari kami kemarin, ada pertanyaan sampai kepada kami dari penanya ya, dari jamaah, Ustaz bagaimana hukumnya kurban atas nama perusahaan? Ya, jadi perusahaan A gitu ya, berkurban. Tentu ini tidak bisa diatasnamakan perusahaan. Kalau mau misalnya manajer perusahaan berkurban, kemudian diniatkan kurban itu untuk kebaikan, kemaslahatan, dan diberikan kebermanfaatannya untuk karyawannya, boleh-boleh saja ya. Tetapi mengatasnamakan kurban atas nama perusahaan tentu itu bukan personal jatuhnya kan. Nah, jadi petunjuk Rasulullah SAW itu ya kurban itu personal. Sebagaimana perintah kurban itu kepada Ibrahim, Ibrahim personal kan. Ya, jadi tentu tidak bisa dinisbatkan kurban itu kepada yang bukan personal ya, tapi harus tertuju kepada seseorang ya, karena memang perintahnya begitu. Nah, jadi Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim berkurban ya. Kemudian juga Rasulullah SAW melaksanakan ibadah kurban ya. Jadi ditujukannya perintahnya kepada personal ya. Jadi bukan kepada satu perusahaan atau satu lembaga, tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya boleh berkurban dengan niat untuk di luar garis keluarga saja. Misalkan ini keluarga kan keluarga inti, tentu kalau itu memang ada dicontohkan oleh Rasulullah ya, bahwa saya berkurban, misalkan Iya. saya berkurban atas nama untuk juga keluarga yang baik mungkin orang tua maupun juga anak-anak ke bawah, generasi ke bawahnya. Tapi ini misalkan sepupu atau keponakan itu apakah dibolehkan, Ustaz? Tadi dalam konteks bisa seorang manajer berkurban kemudian mengatasnamakan kebaikan untuk karyawannya, apakah dibolehkan gitu secara syariat, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ini kan istihadiyah maksudnya ya. Jadi niat kebaikan itu adalah mudah-mudahan sampai kepada niat yang dia korbankan ya. Dan insya Allah apapun yang kita keluarkan dari kebaikan itu bermaslahat pahalanya baik untuk diri kita dan juga untuk keluarga. Bahkan mungkin bisa memberikan kebaikan untuk yang lainnya ya. Jadi ada hal-hal yang memang kemudian sesuatu itu bisa diniatkan sebagai sebuah kebaikan ya, tapi inti daripada perintah itu kepada personal sebenarnya ya. Jadi inti daripada ibadah itu kembali kepada personal seseorang ya. Adapun niat kebaikannya bisa saya bermanfaat kepada yang lainnya. Sama seperti doa ya. Doa itu kan bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka kita selalu berdoa, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Secara umum ya akan memberikan manfaat, kebaikan dan keberkahan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah di tahun ini kita MKI saya menggelar 8 titik lokasi untuk gempita kurban ya. Kita ada tebar kurban beberapa lokasi yang sangat minus ya, sangat minim dengan hewan kurban.
Bahkan mungkin makan daging itu jadi satu barang yang sangat mahal gitu ya. Satu Iya, keistimewaan dan alhamdulillah kita sudah berbagi di 8 lokasi titik di Nusantara ini alhamdulillah. Masya untuk Allah. ini dan kalau disunahkan kita menyaksikan sendiri saja itu sunnahnya tapi kalau dengan niat karena kita ingin mengkurbankan hewan kurban kita di tempat yang jauh bahkan mungkin tidak Jadi menyaksikan gimana satu saja pun caranya? tidak ada Gimana itu gimana solusinya? saja. Jadi solusinya Masya Allah kita di era digital sekarang ini mungkin nanti bisa diminta panitia yang ada di Hmm. lokasi mungkin boleh Videoin ya. memvideokan atau Hmm. mungkin memfoto, kemudian kita berikan laporan ya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita melaksanakan apa yang telah diamanahkan ya. Itu yang paling utama. Sekarang alhamdulillah eranya digital ya kita diberikan kemudahan untuk mempublikasikan apa yang kita laksanakan. Insya Allah ya Masya Allah. kita bisa menjalankannya dengan amanah itu sebuah kebaikan yang luar biasa. Dan ini mungkin satu amal kita yang bagi rekan-rekan, bagi jamaah yang berkontribusi mungkin di daerah yang terpencil, daerah yang minim di situ kurban, ya mungkin pahalanya mungkin bisa lebih besar. Ya, karena kenapa? Karena kita memberikan sesuatu yang mungkin mereka jarang dapatkan. Ya, mungkin Hmm. mereka untuk dapat kurban aja mungkin belum tentu dalam setahun misalnya kan. Jadi artinya ada daerah-daerah yang minim kurban, bahkan ada yang tidak pernah dapat kurban sama sekali. Nah, Ya. dengan kita berkontribusi di situ, kita kurban di situ, ya mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan kita. Ya, oleh karenanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling terbaik? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Apa kata beliau? Ya sururun tudkhilu fi qalbi akhika. Hmm. Kebahagiaan yang engkau hadirkan dalam hati saudaramu. Jadi membuat saudara kita tersenyum, membuat saudara kita bahagia, itu satu amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah mungkin melalui wasilah kurban ini kita membuat Iya. mereka bahagia, membuat mereka senang, itu ya, menjadi amal, ada nilai plus ya yang kita miliki dari kurban itu. Ya memang kurban di mana saja insya Allah kebaikannya sama ya, kita mau kurban di rumah kita, dekat rumah kita, atau mungkin tempat jauh, insya Allah sama pahalanya. Tapi dari segi kemaslahatan, dari segi mungkin tadi ada nilai positifnya ya, bagaimana menghadirkan kebahagiaan untuk saudara-saudara kita yang mungkin jarang merasakan kurban ya, itulah mungkin momentum untuk kita semua untuk kita bisa lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Ayo kita mulai niatkan nih untuk bisa berkurban tahun ini di bersama MKI di beberapa lokasi titik Nusantara yang mudah-mudahan ini tadi kata Ustadz bisa jadi ini pahalanya lebih baik karena tadi ada upaya menggembirakan saudara kita di tempat-tempat itu ya. Tentu pahala udhiyahnya ada, tapi juga ini lebih dari itu karena berusaha untuk berbagi dengan sesama yang sangat minim hewan kurban di dalam tersebut. Baik, silakan jamaah masih ada lagi sebelum ditutup. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz Ahmad Zai yang sudah bersama kita semua nih di pagi ini yang penuh berkah ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan zawadak taqwa ya, wa Amin, amin, dzanbak wa yasarul khaira hasama kunta. Mudah-mudahan Allah amin, Subhanahu wa taala mudahkan semua perjalanan ibadah hajinya dan untuk hajan mabruran wa sa'yan masykura ya. Dan tentunya amin. kita mudah-mudahan semua bisa menyusul juga nih. Amin, Ada kami kita doakan rindu. insya Allah rekan-rekan semua. Dan di sini ada guru kita Ustaz Dodi, Masya Allah. Masya Barakallahu Allah fiik ya Ustaz Dodi. Habibie. Ya kangen nama antum Ustaz Dodi. Barakallahu Baik, fiik. barakallah. Baik, barakallah. Allah barik fiik. Masya Allah. Katuan mudah-mudahan sehat terus Katuan ya. Semangat Amin, terus amin, Katuan. amin. Tanggal 2 insya Allah aneh berangkat nyusul ketemuan kita pasca haji, katakan. Amin insya Allah. Masya Allah. Amin. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau para guru sudah bergabung di sini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa kita dan mohon doa Amin. Ustaz kita mohon di Ustaz memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Masya Allah. kabulkan semua hajat doa kita. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustaz Dodi, afwan Ustaz. Antum alamu Katuan. minni ya Syekh. Fadhal. Ini anak Mashkur. jadi bandel ini yang mestinya antum lebih afdal ini لا Ustaz. لا 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 أنتم أعلم مني يا شيخ تفضل مشكور. Masya Allah, mari sejenak para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala untuk kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan Allah Ta'ala ijabah, Allah Ta'ala kabul. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridhai kita semua. Ya. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
rabbil alamin hamdan 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 syakirin hamdan yu'affi ni'amatika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa bagi jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allah nas'aluka husnal khatimah. Allah nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukran jazakumullahu khairan ya Syekh. Afwan barakallahu fikum. Baik, sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Al-Jai yang sudah bersama kita di pagi ini, pagi yang penuh berkah di bulan haram di 10 pertama Zulhijjah. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan kita makin bersemangat ya untuk mengisi hari-hari pertama di bulan Zulhijjah ini, dan kita niatkan untuk berkurban tahun ini. Dan tentu tadi ada amal-amal istimewa yang harus kita lakukan ya, dari mulai tadi takbir ya, takbir mutlak itu yang bisa dilakukan kapan saja, kemudian juga tentu bersedekah menjadi juga amalan utama kita. Berpuasa juga menjadi puasa yang sangat istimewa, apalagi di Yaumul Arafah ya, di hari pertama Arafah itu menjadi tadi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, Allah ampuni dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, yang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang pertama di 10 pertama Zulhijjah ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan seluruh jamaah sehat semua insyaallah barakallah. Amin, amin, amin. Kita Ustaz Dodi jazakallah khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا